Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan sesuatu yang bermanfaat, yakni dengan memperbaiki akidah kita hari ini agar mendekati dengan Al-Quran, sehingga kelak nanti kita ringan beban di akhiratnya. Kali ini mari kita merespon kajian tentang narasi bahwa Nabi Isa akan turun kedua kalinya ke dunia. Dan narasi ini sudah kita dengar sejak kecil. Kali ini akan kita uji kebenarannya dengan Al-Quran. Apakah benar atau salah? Tujuan untuk meluruskan agar akidah umat sesuai Al-Quran, bukan sekedar narasi atau basa-basi. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ceramah agar tidak fitnah. Kita kena ingat bahawa suka atau tidak, cepat atau lambat, Al-Mahdi akan turun, betul? Nabi Isa akan turun, itu kita tak perlu nak risaukan. Itu adalah termasuk dalam ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun, dan seperti mana yang Kedua, Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah izinkan Nabi Isa turun. Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Turun dia dengan mengendarai apa? Malaikat. Turunlah di sebuah menara putih. Sekarang itu menara putih sudah ada, Pak. Namanya di Masjid Jami Damaskus di Suriah. Berarti kerajaan Islam terakhir itu nanti di Suriah. Makanya Pak, di Suriah sekarang kan lagi kemelut nih Pak, Masya Allah. Kaum muslimin dibunuhi dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian, kedua narasumber tersebut menarasikan bahwa Nabi Isa akan turun ke dunia kedua kalinya. Tapi maaf, tidak disebutkan dasarnya. Informasi yang saya dapat dari sumber lain menyatakan dasarnya hadis sebanyak 46. Tapi kalau saya menemukan dasar lain, kitab agama lain, agar tidak menjadi fitnah, akan saya bacakan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang kedua. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Diberkatilah ia yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya, supaya ia tidak berjalan dengan telanjang dan jangan sampai kemaluannya terlihat. Dua ayat inilah yang saya dapatkan tentang informasi akan hadirnya Nabi Isa ke dunia yang kedua kali. Padahal Al-Quran jelas tidak. Al-Quran menyatakan semua makhluk sudah meninggal alias mati, termasuk Nabi Isa. Akan saya buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mati dan kepada Allah saja kita kembali. Demikian terjemahan bebasnya. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, yakni tentang ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi seorang manusia pun sebelum kamu, dalam kurung Nabi Muhammad. Demikian. Jadi manusia sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada yang abadi. Artinya sudah meninggal. Ini ada lagi buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Beres sudah. Narasi yang dibangun yang sekarang masih beredar di dunia ini tentang akan kembalinya Nabi Isa ke dunia
yang kedua kalinya bertentangan dengan Al-Quran. Untuk itu akidah ini sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang dipakai dasar hadis, maka hadis bertentangan dengan Al-Quran, substansinya, maka yang dipakai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah terpelihara, kebenarannya mutlak, absolut, dan tak terbantahkan. Sedang hadis potensi kesalahannya sangat tinggi. Sumber saja itu sudah rawan dari berbagai sumber. Rawi, sanad, dan sebagainya. Setali 3 uang, tidak jauh beda begitu. Maka sekarang saya tanyakan, kalau Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Padahal risalah Islam telah disampaikan secara sempurna oleh Nabi Muhammad yang ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3 itu. Kalau Nabi Isa datang yang kedua kalinya dalam kapasitas apa? Kalau Nabi Isa datang yang kedua kalinya itu artinya risalah Islam belum sempurna. Itu kan menyangkal kebenaran Al-Quran. Pikir. Nabi Isa itu nabi untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Kalau terkait dengan isu yang ada di dunia, terjadi disparitas kapasitas antara dunia dengan yang ada pada Nabi Isa. Kapasitasnya disparitas, perlu mikir. Jadi sekali lagi, Nabi Isa tidak akan turun yang kedua kalinya. Maaf, mau diskusi lebih detail di darat saja. Gaya saya seperti ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.